Menembus dinding. Dikisahkan, suatu hari Baginda Raja mengundang 3 orang ilmuwan yang paling pintar di kota Baghdad. Abu Nawas juga turut serta diundang. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada ketiga ilmuwan tersebut, "Hei para ilmuwan, kalian sekarang sudah membuat penemuan apa saja?" Ilmuwan pertama mengatakan bahwa ia sedang melakukan penelitian membuat benda yang ajaib. "Apa nama bendanya itu?" tanya Baginda Raja. "Saya belum memberinya nama, Paduka, tapi yang jelas dengan penemuan saya, nantinya orang-orang bisa berkomunikasi meskipun jaraknya berjauhan," kata ilmuwan pertama memberitahu. "Wah, hebat sekali. Kira-kira kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Saya akan usahakan secepatnya, Paduka," jawab ilmuwan pertama. "Baiklah, lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan kedua. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang tak kalah ajaibnya, Paduka," jawab ilmuwan kedua. "Apa nama benda yang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Maaf, Paduka, saya juga belum memberinya nama. Tapi yang pasti, Paduka, dengan benda penemuan saya, nantinya orang-orang bisa terbang seperti burung," kata ilmuwan kedua. "Luar biasa. Terus kapan benda itu bisa terwujud?" tanya Baginda Raja. "Kalau ini sih membutuhkan waktu yang cukup lama, Paduka, mengingat penemuan yang sedang saya teliti bukan penemuan sembarangan," ujar ilmuwan kedua. "Bagus, kalau begitu, kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja padaku." "Lalu bagaimana denganmu?" tanya Baginda Raja kepada ilmuwan ketiga. "Saya sedang melakukan penelitian membuat benda yang sangat bermanfaat, Paduka," jawab ilmuwan ketiga. "Oh ya? Apa kegunaan benda yang sedang kau teliti itu?" tanya Baginda Raja. "Dengan benda yang saya teliti nantinya, pada malam hari akan terang seperti siang hari. Ruangan istana akan terang benderang. Jalanan kota Baghdad juga akan terang meskipun langit di atas masih gelap," kata ilmuwan ketiga memberitahu. "Wah, wah, wah, sungguh menakjubkan. Apakah sudah kau beri nama benda itu? Dan kira-kira kapan jadinya?" tanya Baginda Raja. "Mohon maaf, Paduka, karena ini masih tahap penelitian, saya belum memberinya nama dan saya juga belum bisa memastikan kapan benda itu terwujud," jawab ilmuwan ketiga. Dengan tersenyum bangga, Baginda Raja berkata kepada mereka, "Kalian semua memang ilmuwan yang pintar. Saya bangga dengan kalian," puji Baginda Raja. Ketiga ilmuwan tersebut juga saling memuji dengan penemuannya masing-masing. Sementara Abu Nawas yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba dikagetkan oleh sebuah pertanyaan. Abu Nawas, bagaimana denganmu? Kamu sudah menemukan penemuan apa?" tanya salah satu ilmuwan. Paling-paling juga dia menemukan benda yang bisa membuat keledai bernyanyi," timpal ilmuwan lainnya. Spontan mereka pun tertawa terpingkal-pingkal, begitu pula dengan Baginda Raja. Merasa dirinya dipermalukan, Abu Nawas segera mengeluarkan jurus jitunya. Penemuan kalian itu gak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan penemuanku," kata Abu Nawas. "Oh ya? Apa itu?" ledek mereka sambil tertawa. "Aku bisa menciptakan sebuah benda yang ajaib, di mana dengan benda tersebut orang-orang bisa berjalan menembus dinding. Bahkan bukan hanya menembus dinding, tapi juga bisa menembus besi dan kaca," tutur Abu Nawas. Seketika ketiga ilmuwan tersebut terkejut mendengarnya. "Mana mungkin, itu sangat mustahil, dan kami juga tak pernah melihat kamu melakukan sebuah penelitian,"
kata mereka. Dengar ya, penemuan saya itu nggak perlu penelitian. Bahkan saya bisa membuatnya sekarang, tidak seperti kalian. Disuruh membuktikannya tapi tidak bisa. Alasannya masih penelitian lah, penemuan langka lah. Apa itu? Ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun merasa penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Benar Abu Nawas, kau gak bohong kan? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas dengan nada serius. Adapun ketiga orang ilmuwan tadi juga penasaran dengan penemuan Abu Nawas. Mereka pun lalu bertanya, kamu yakin bisa menciptakan benda yang bisa membuat orang menembus dinding dan besi? Dengan penuh percaya diri Abu Nawas menjawab, ya bisalah, gak percaya, akan aku buktikan sekarang juga, jawab Abu Nawas. Semakin kagumlah mereka mendengarnya. Luar biasa, apa nama benda penemuanmu itu? Tanya mereka kembali. Nama bendanya adalah pintu, jawab Abu Nawas cengengesan. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Kurang ajar, kita dikerjai Abu Nawas, kata mereka dengan nada kesal. Tawa Baginda Raja pun semakin keras melihat reaksi ketiga orang ilmuwan tersebut. Dan dengan masih tertawa, Baginda Raja berkata, kalian boleh lebih pintar daripada Abu Nawas, tapi ketahuilah, kalian gak akan bisa mengalahkan akal cerdiknya. Yang biasa malah mahal. Abu Nawas memiliki hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya, kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari, datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah, tanya saudagar tersebut. Oh iya, benar tuan, jawab Abu Nawas singkat. Mana coba, aku ingin lihat, pinta sang saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya. Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, burungmu indah sekali Abu Nawas, apakah kau hendak menjualnya? Tanya si saudagar. Ya, kalau harganya cocok, aku jual tuan, ujar Abu Nawas. Berapa kau jual burung itu? Tanya si saudagar. Murah tuan, tapi saya jualnya sepaket, gak bisa beli cuma 1, harus dua-duanya. Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. Jadi tuan, burung kakak tuanya kan ada 2, yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi harganya 1000 dinar tuan, kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal? Abu Nawas pun menjawab, begini tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah pencipta lagunya, sedangkan yang satunya ya cuman menyanyikan saja. Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas.
Dari sekian banyak murid Abu Nawas, ada salah satu murid yang terkenal badung, tapi juga lucu. Dia bernama Ali. Suatu hari, saat Abu Nawas sedang menyampaikan ilmu agama, Ali terlihat sangat serius mendengarkan. Kala itu, Abu Nawas sedang menerangkan tentang keutamaan sedekah. Dengan sedekah, orang-orang bisa terhindar dari penyakit dan juga terhindar dari mara bahaya. Bahkan ketika bersedekah secara ikhlas, hartanya tidak akan berkurang, tapi justru sebaliknya, hartanya akan bertambah. Itu semua karena Allah membalasnya 10 kali lipat. Ali yang sedari tadi terlihat serius, tiba-tiba wajahnya mendadak berubah murung. "Kamu kenapa, Ali?" tanya Abu Nawas. "Tadinya saya sangat tertarik dengan pahala sedekah, tapi saya ini anak orang miskin, Tuan Guru, jadi saya tidak bisa bersedekah," kata Ali memberitahu. Dengan tersenyum Abu Nawas membalas, "Wahai Ali, sedekah tidak harus dengan harta. Kita membantu pekerjaan teman itu juga termasuk sedekah. Bahkan senyum saja itu termasuk bagian dari sedekah," tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Ali pun merasa lega. Hingga akhirnya datanglah hari Jumat. Ketika waktu sudah menunjukkan siang, Ali dan kawan-kawannya segera menuju masjid guna menunaikan sholat Jumat. Tatkala khotib sedang membacakan khotbah, kotak jariah mulai berputar mengitari satu persatu jamaah yang hadir. Dan saat kotak jariah tersebut berhenti di depan Ali, ia memeganginya cukup lama sambil tersenyum ke arahnya. Kemudian Ali memberikan kotak itu kepada jamaah sholat di sampingnya. Melihat perilaku Ali ini, kawan-kawannya menjadi heran. Sepulang dari sholat Jumat, Ali ditegur oleh kawan-kawannya. "Hei Ali, kotak jariah bukan disenyumi, tapi dimasuki uang sebagai sedekah." Namun Ali tak menghiraukan ucapan mereka. Ia tak menjawab sepatah kata pun dan berlalu meninggalkan kawan-kawannya. "Kayaknya Ali sudah gila," kata salah satu dari mereka. Karena khawatir dengan kondisi Ali, mereka pun berniat mengadukan kepada Abu Nawas selaku guru mereka. Mereka lalu pergi menuju majelis tempat Abu Nawas mengajar. "Tuan Guru, sepertinya Ali sudah gila," tutur mereka. "Gila? Gila kenapa?" tanya Abu Nawas. Mereka lalu menceritakan peristiwa di masjid waktu sholat Jumat. "Baiklah, panggil Ali ke sini," perintah Abu Nawas. Kemudian murid-muridnya ini segera membawa Ali ke hadapan Abu Nawas. "Wahai Ali, apakah benar yang dikatakan kawan-kawanmu itu?" tanya Abu Nawas. "Benar, Tuan Guru," jawab Ali. "Apa alasanmu berbuat demikian?" tanya Abu Nawas kembali. "Bukankah tempo hari Tuan Guru menjelaskan bahwa senyum juga merupakan sedekah? Berhubung saya tidak punya uang, maka saya sedekah pakai senyum," kata Ali menjelaskan. Seketika Abu Nawas terkejut dengan jawaban Ali. "Jadi maksudmu senyum ke kotak jariah tujuannya untuk sedekah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar, Tuan Guru," jawab Ali. Mendengar hal itu, seisi ruangan majelis tertawa terpingkal-pingkal. Rumput berbentuk bulat. Ada-ada saja ulah Baginda Raja. Hanya demi untuk mengerjai Abu Nawas, ia selalu memberinya tantangan yang terbilang sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, Abu Nawas diperintahkan membawakan rumput yang berbentuk bulat. "Hei Abu Nawas, aku punya tantangan untukmu. Apakah kau berani menjalankannya?" tanya Baginda Raja.
Abu Nawas yang tak ingin harga dirinya jatuh langsung menerima tantangan tersebut. "Saya siap Paduka yang mulia, tapi apa imbalannya kalau saya berhasil?" tanya Abu Nawas. "Kalau kamu berhasil, aku akan memberimu hadiah 100 dinar. Tapi bila gagal, kau akan mendapatkan hukuman, yaitu 100 kali cambukan," balas Baginda Raja. "Baik, saya terima tantangan Paduka. Sekarang beritahu saya apa tantangannya?" tanya Abu Nawas. "Bawakan kepadaku rumput-rumput yang berbentuk bulat," balas Baginda Raja. Mendengar hal itu, sejenak Abu Nawas terdiam. "Mana ada rumput berbentuk bulat? Kemana aku harus mencarinya?" pikir Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas. Tak butuh waktu lama, ia pun langsung menemukan solusi. "Itu sih gampang Paduka. Baiklah, saya akan membawakannya sekarang juga," kata Abu Nawas penuh percaya diri. Setelah Abu Nawas dipersilahkan pergi, ia pun segera menuju ke pasar hewan. Sesampainya di sana, kemudian ia menghampiri seorang penjual kambing. "Hei kawan, berapa harga kambingnya?" tanya Abu Nawas. "Kambing ini 5 dinar Tuan Abu," jawab si penjual. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 10 dinar, tapi bayarnya besok?" ujar Abu Nawas. "Apa kau serius Tuan Abu? Awas kalau kau bohong," kata si penjual agak ragu. "Percayalah kawan, apa pernah aku membohongimu?" timpal Abu Nawas. Si penjual pun sepakat, meski di hatinya ada sedikit keraguan. Kemudian pada hari itu juga Abu Nawas langsung membawa kambing tersebut menuju istana menghadap Baginda Raja. Baginda Raja melihat kedatangan Abu Nawas dengan membawa seekor kambing merasa heran. "Abu Nawas, apa maksudmu membawa kambing? Yang aku minta itu rumput yang berbentuk bulat," kata Baginda Raja. "Ya ini Paduka, rumput bulat yang Paduka minta," balas Abu Nawas. Baginda Raja bertambah bingung mendengar jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Bagaimana kau bisa mengatakan kalau kambing ini adalah rumput yang berbentuk bulat?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka, kambing ini kan makan rumput hampir setiap hari. Jika kita menunggu beberapa saat lagi, kita akan mendapatkan rumput bulat keluar dari lubang pantatnya." Dan benar saja, baru saja Abu Nawas menjelaskan, si kambing langsung mengeluarkan rumput yang sudah menjadi boba berbentuk bulat-bulat. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja memberinya hadiah 100 dinar. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi si penjual kambing untuk membayar 10 dinar yang ia janjikan. Persembahan air surga. Adalah Haris dan Naisa, sepasang suami istri dari suku Badui. Hidup mereka selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa tendanya yang butut dan seekor unta sebagai kendaraannya. Dimanapun mereka menemukan tempat yang ditumbuhi beberapa pohon kurma, mereka selalu singgah. Begitu pula saat menemukan rumput belukar yang ada di kolam dengan air kotor, mereka pasti singgah di tempat tersebut. Kehidupan semacam itu telah mereka jalani bertahun-tahun lamanya. Dan Haris jarang sekali melakukan sesuatu di luar kebiasaannya sehari-hari, yaitu
menjerat tikus gurun untuk diambil kulitnya, memintal tali dari serat kurma untuk dijual kepada kafilah yang lewat. Dan pada suatu hari dalam pengembaraannya, mereka menemukan mata air di tengah-tengah padang pasir. Kemudian Haris berhenti untuk mencicipinya. "Wah, air ini seperti air dari surga, rasanya lezat sekali," teriak Haris kegirangan. Sang istri pun ikut turun dan mencicipinya. "Iya, benar sekali suamiku, air ini rasanya enak sekali," balas sang istri. "Kalau begitu, air ini harus kita bawa kepada orang yang bisa menghormatinya," ujar Haris. Ia pun memasukkan air tersebut ke dalam 2 kantong yang terbuat dari kulit kambing. Yang satu untuk bekal perjalanan dan yang satunya lagi akan dipersembahkan kepada Baginda Raja. Maka berangkatlah mereka menuju Baghdad untuk menemui Raja Harun ar-Rasyid. Mereka berjalan terus tanpa berhenti kecuali untuk mengunyah beberapa buah kurma. Beberapa hari kemudian, sampailah mereka di Baghdad dan langsung menuju istana. Ketika hendak masuk gerbang istana, mereka dicegat oleh pengawal. "Mau apa kalian? Ada keperluan apa datang kemari?" tanya si pengawal. "Ini, kami membawakan air istimewa. Air ini rasanya seperti air surga," jawab Haris dan istrinya. Keduanya pun diperbolehkan masuk dan diantar menghadap Baginda Raja. "Siapa kalian dan ada keperluan apa datang kemari?" tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, perkenalkan, nama saya Haris. Saya adalah seorang badui yang miskin. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang hal-hal lain, tapi kami sangat mengetahui segala macam air di padang pasir. Dan tujuan saya datang kemari untuk memberitahu bahwa saya telah menemukan mata air yang rasanya lezat seperti air surga," kata Haris menjelaskan. Seketika Baginda Raja terkejut dan penasaran dengan air yang diceritakannya. "Lalu, apakah kau bawa contoh airnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, saya membawa contoh airnya dan saya akan mempersembahkan untuk Paduka," jawab Haris. Ketika Baginda Raja mencicipi, ternyata rasanya agak asin seperti air laut. "Air seperti ini kok dibilang air surga? Apanya yang lezat?" pikir Baginda Raja. Namun Baginda Raja tersadar bahwa yang dihadapinya adalah seorang badui. Wajar bila mereka menganggap air tersebut terasa lezat, sebab dengan hidup berkelana di padang pasir, mereka sulit menemukan air yang bersih dan jernih. "Baiklah Haris, atas penemuan kalian akan kuberi upah 1000 keping emas. Dan mengenai mata air yang kalian temukan itu, silahkan bagi kepada kafilah yang lewat," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Haris pun merasa bahagia, karena ia beranggapan mata air yang ditemukannya sangat berharga dan membuat sang raja bangga. Kemudian Baginda Raja memanggil kepala pengawal dan berbisik kepadanya, "Yang bagi kita bukan apa-apa, baginya segala-galanya. Oleh karena itu, bawalah mereka pergi dari istana pada malam hari. Tapi ingat, jangan sampai mereka melihat sungai Tigris, apalagi sampai mencicipi airnya. Kawal mereka hingga keluar gerbang kota," perintah Baginda Raja. Begitulah sifat Raja Harun ar-Rasyid. Ia tetap menghormati persembahan rakyatnya tanpa harus membuatnya tersinggung. Bahkan ia malah memberinya hadiah. Paku wasiat.
Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seorang tetangga yang rumahnya berdempetan dengan rumah Abu Nawas. Tetangga ini bernama Abu Jahil. Ia berhasrat sekali ingin membeli rumah Abu Nawas. Namun tak ada sedikit pun niatan Abu Nawas untuk menjual rumahnya. Berbagai macam rayuan dan bujukan Abu Jahil tak membuat Abu Nawas tergiur. Ia tetap teguh pada pendiriannya. "Bagaimana suamiku? Apakah Abu Nawas bersedia menjual rumahnya?" tanya sang istri kepada Abu Jahil. "Sepertinya dia tidak akan menjualnya. Padahal sudah aku tawar dengan harga tinggi, tapi dia tidak tergiur," jawab Abu Jahil. "Wahai suamiku, kita harus bisa mendapatkan rumah Abu Nawas, entah dengan cara apapun, supaya rumah kita menjadi besar dan luas," ucap sang istri. Setelah berpikir agak lama, akhirnya Abu Jahil mendapatkan ide yang super jahat. "Wahai istriku, kita bikin supaya Abu Nawas tidak betah tinggal di sini. Dengan begitu, dia pasti akan menjual rumahnya," usul Abu Jahil. "Bagaimana caranya?" tanya sang istri penasaran. "Kita kerjain saja Abu Nawas setiap hari," jawab Abu Jahil. Mulai sejak saat itu, mereka suka membuat kesal Abu Nawas terus-menerus. Ia menimbulkan percekcokan. Pernah suatu hari ketika Abu Nawas hendak pulang ke rumah, ia berjalan melewati rumah Abu Jahil. Tiba-tiba diguyur seember air oleh Abu Jahil. Sontak saja hal ini membuat Abu Nawas marah. "Kamu benar-benar keterlaluan, Abu Jahil," kata Abu Nawas penuh emosi. Akibatnya terjadilah pertengkaran sengit antara Abu Jahil dan Abu Nawas. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga pun segera datang untuk melerai mereka. "Lihatlah yang dilakukan Abu Jahil," teriak Abu Nawas dalam kondisi basah kuyup. "Sabar Abu Nawas, sabar, jangan terbawa emosi. Mungkin Abu Jahil melakukan itu tanpa sengaja," ujar salah satu tetangganya. "Kalian selalu saja membelanya. Setiap kali dia berbuat jahat kepadaku, kalian menganggapnya tidak sengaja. Lalu apa maksudnya?" ucap Abu Nawas sangat kesal. Karena kecewa, akhirnya Abu Nawas langsung masuk ke dalam rumah. Setibanya di rumah, ia duduk di kursi dan termenung. "Aku sudah tidak betah tinggal di sini. Setiap hari Abu Jahil membuatku kesal. Kalau diladenin pasti ujung-ujungnya selalu ribut. Tidak ada jalan lain kecuali aku menjual rumah ini dan membeli rumah lagi di tempat lain," pikir Abu Nawas. Hari berikutnya, Abu Nawas mengumumkan kepada para tetangga dan kawan-kawannya bahwa dia berniat menjual rumahnya dan menjauh dari tetangganya itu. Beberapa orang dari mereka menasihati, "Menjual rumah itu rugi Abu Nawas, carilah solusi lain." Namun Abu Nawas tetap bertekad menjual rumahnya karena dia ingin hidup tenang. Kabar tentang akan dijualnya rumah Abu Nawas sampai juga ke telinga Abu Jahil. "Wahai istriku, ada kabar gembira. Akhirnya Abu Nawas bersedia menjual rumahnya. Kita harus segera membelinya sebelum keduluan orang lain. Rencanaku ternyata berhasil," kata Abu Jahil kegirangan. "Tapi apa mungkin Abu Nawas mau menjualnya kepada kita?" tanya sang istri. "Itu soal gampang. Kita turuti saja berapa harga permintaannya. Nanti kita tambahin," ujar Abu Jahil. "Ya sudah, pergilah dan temui Abu Nawas. Minta maaf kepadanya dan tambahkan penyesalanmu. Lalu mintalah dia untuk menjual rumahnya kepadamu.
saran sang istri. Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata sudah banyak orang yang berniat membelinya. Mereka rata-rata menawar dengan harga murah. Lalu ada salah satu dari mereka berani membayar sesuai permintaan Abu Nawas. Hampir saja Abu Nawas memberikannya, tapi langsung dicegah oleh Abu Jahil. "Tunggu dulu Abu Nawas, jangan kau jual dulu. Aku tahu selama ini aku selalu membuatmu kesal. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Aku tak menyangka kau akan sampai menjual rumahmu. Aku turut menyesal Abu Nawas," ucap Abu Jahil pura-pura sedih. "Bila engkau berkenan menjual rumahmu kepadaku, aku akan membelinya sesuai harga permintaanmu," rayu Abu Jahil. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Tapi aku akan menjualnya dengan harga mahal Abu Jahil," ujar Abu Nawas. "Sudah, katakan kepadaku Abu Nawas, berapa harga yang kau minta? Aku akan menambahinya," balas Abu Jahil. "Baiklah, aku akan menjualnya kepadamu, tapi ada syaratnya," ucap Abu Nawas. "Utarakan saja kepadaku apa syaratnya?" tanya Abu Jahil. "Jadi gini, di rumahku ini ada sebuah paku wasiat yang sangat berharga. Aku tidak akan memindahkannya apalagi sampai menjualnya, karena paku tersebut adalah warisan dari ayahku, dan ayahku mendapatkannya dari warisan kakekku. Paku itu begitu dibanggakan oleh kakek dan ayahku, sampai-sampai mereka berdua berwasiat kepadaku agar tidak boleh melalaikannya," tutur Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang hadir heran dan bertanya, "Sebuah paku? Apa kami tidak salah dengar Abu Nawas?" Dengan percaya diri Abu Nawas kembali berkata, "Iya benar, sebuah paku, tapi itu bukan sembarang paku. Paku tersebut adalah paku warisan yang harus aku jaga. Aku bersedia menjual rumah asalkan paku tersebut tetap di tempatnya. Dengan demikian, kapan saja aku berhak melihat dan memastikan keberadaannya." Mendengar persyaratan tersebut, Abu Jahil tidak keberatan. "Tidak masalah Abu Nawas, kapanpun kamu mau, kamu boleh menengok paku wasiatmu. Kalau boleh tahu di mana tempat paku tersebut?" tanya Abu Jahil. "Paku tersebut tertancap di ruang makan," jawab Abu Nawas. Mereka berdua lalu menandatangani jual beli rumah dengan ketentuan syarat yang diajukan Abu Nawas. Abu Jahil senang bukan main karena dia berhasil membeli rumah Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, saat waktunya sarapan pagi, Abu Nawas mendatangi rumahnya yang sudah dijual. Ia masuk ke ruang makan hanya untuk menengok pakunya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil dan istrinya yang sedang sarapan mengajaknya untuk makan bersama. Tentu saja dengan senang hati Abu Nawas menerimanya. Begitu juga saat jam makan siang. Abu Nawas kembali datang dengan alasan yang sama, yaitu menengok paku wasiatnya. Karena Abu Jahil dan istrinya sedang makan siang, ia kembali mengajak Abu Nawas untuk makan siang bersama mereka. Lagi-lagi, tawaran tersebut disambut hangat oleh Abu Nawas. Dan ketika malam tiba, saatnya bagi Abu Jahil dan istrinya makan malam, Abu Nawas kembali datang dengan alasan menengok paku wasiatnya. Abu Jahil dan istrinya yang sedang makan malam kembali mengajak Abu Nawas untuk makan bersama. Begitulah seterusnya hampir setiap hari. Abu Nawas datang ketika saat waktunya makan. Hal ini lama-lama membuat Abu Jahil dan istrinya merasa terganggu.
tapi mereka tak berani melarangnya, sebab mereka telah menyepakati perjanjian tersebut saat membeli rumah Abu Nawas. Bahkan setiap Abu Jahil dan istrinya akan tidur malam, mereka selalu diganggu oleh kedatangan Abu Nawas. Akhirnya Abu Jahil tak tahan dengan kelakuan Abu Nawas. Kemarahannya ia lampiaskan kepada istrinya, sehingga terjadilah pertengkaran antara Abu Jahil dan sang istri. Abu Jahil pun merasa menyesal telah membeli rumah Abu Nawas. Esok harinya, ketika Abu Nawas datang, Abu Jahil berkata, "Abu Nawas, silahkan kamu beli kembali rumahmu ini. Aku sudah tidak tahan dengan kelakuanmu." Abu Nawas pun menjawab, "Dengar ya Abu Jahil, pantang bagiku untuk membeli sesuatu yang sudah aku jual." Abu Jahil lalu mencoba menawarkannya kepada orang lain, tapi tidak satu pun yang bersedia karena mereka tahu resikonya. Terpaksa Abu Jahil mengembalikan rumahnya kepada Abu Nawas tanpa meminta ganti uang sepeser pun. Kisah selanjutnya. Suatu hari, di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu temannya terlihat murung karena sedang dirundung masalah. Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas. Melihat ada kawannya yang sedang murung, Abu Nawas merasa iba. Ia pun segera menghampiri kawannya itu. "Hei kawan, sepertinya engkau sedang ada masalah ya? Coba ceritakan kepadaku," kata Abu Nawas membuka percakapan. Orang itu lalu menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Sebagai seorang sahabat, Abu Nawas selalu mencoba menghibur kawannya. Ia menceritakan kisah lucu tentang seorang anak petani. Setelah mendengar cerita Abu Nawas yang lucu itu, kawannya tersebut langsung tertawa terpingkal-pingkal. "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menghiburku sehingga beban pikiranku menjadi plong," kata kawannya kepada Abu Nawas. Hari berikutnya, saat Abu Nawas datang ke warung, ia kembali mendapati kawannya yang kemarin sedang termenung seorang diri. "Hei kawan, kamu kenapa lagi?" tanya Abu Nawas sambil menghampirinya. "Aku sedang dilanda masalah Abu Nawas," jawab kawan. "Masalah apa lagi yang sedang kamu?" tanya Abu Nawas kembali. Kawannya itu kembali mengeluh kepada Abu Nawas akan masalah yang sedang dialaminya. Ternyata masalahnya sama, seperti yang kemarin. Namun meski demikian, Abu Nawas tetap mencoba menghibur kawannya. Abu Nawas kembali menceritakan cerita lucu yang seperti kemarin, yaitu tentang seorang anak petani. Kawannya itu masih sempat tertawa dengan kisah lucu yang dan hari selanjutnya Abu Nawas kembali mendapati kawannya sedang melamun sendirian di warung. Saat ditanya Abu Nawas apa masalahnya, ternyata masalah yang dihadapi sama seperti kemarin. Abu Nawas pun kembali menghiburnya dengan cerita lucu yang sama. Tapi kali ini kawannya hanya diam saja. "Loh, kenapa kamu tidak tertawa?" tanya Abu Nawas. Kawannya itu menjawab, "Sebab cerita lucu yang kamu bawakan sama seperti yang kemarin. Kalau diulang-ulang terus, ya lucunya sudah tidak terasa Abu Nawas." Mendengar jawaban tersebut, Abu Nawas hanya tersenyum. Ia pun lalu berkata kepada kawannya, "Jika kamu tak bisa tertawa berulang-ulang dengan cerita lucu yang sama, lantas mengapa kamu selalu mengeluh berulang-ulang dengan masalah yang sama? Padahal jika kamu mencukuri apa yang ada, niscaya kamu tidak akan selalu mengeluh dengan masalah yang sama." Mendengar nasihat Abu Nawas itu,
Kawannya pun tersadar yang harus ia lakukan bukannya mengeluh, akan tetapi harus memperbanyak rasa syukur. Abu Nawas dan burung beo. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatih mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang kagum dan takjub dibuatnya. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Kabar tentang burung beo Abu Nawas ini sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maka untuk memastikannya dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Saya dengar katanya kamu punya burung pintar Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Benar yang mulia, jawab Abu Nawas. Memangnya apa kehebatan burungmu sampai-sampai menjadi buah bibir di seluruh negeri? Tanya Baginda Raja. Karena burung saya pandai mengucapkan kalimat tauhid, layaknya manusia wahai Paduka, jawab Abu Nawas. Luar biasa sekali. Bolehkah saya beli Abu Nawas? Saya berani membayar dengan harga yang mahal, tanya Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, saya sama sekali tidak ada niatan menjual burung saya, ujar Abu Nawas. Begini saja, saya bayar berapapun harga yang kamu minta. Bagaimana? Bujuk Baginda Raja. Sekali lagi saya mohon maaf Paduka, saya tidak akan menjualnya, tutur Abu Nawas. Keinginan Baginda Raja untuk membeli burung Abu Nawas akhirnya tidak kesampaian. Sebab Abu Nawas bersikukuh tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Hari berikutnya, seperti biasa Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Ia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beonya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing yang kemudian dibawa kabur oleh kucing tersebut. Abu Nawas menyaksikan itu hanya bisa terdiam karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci diri di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya merasa iba. Suasana majelis tempat mengajar Abu Nawas pun kini terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun murid-murid Abu Nawas tetap saja berangkat. Mereka tetap setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid berinisiatif membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. Saya setuju, ayo kita patungan, sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas mendatangi majelis dan menghampiri murid-muridnya. Kalian patungan uang untuk apa? Tanya Abu Nawas. Kami ingin membelikan burung beo untuk guru. Kami tak ingin guru terus-menerus bersedih, jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, "Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya. Kalian sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui,
Kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam dalam hidupnya, ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya, saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya justru bunyi yang lain. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tidak pernah lepas dari kalimat La ilaha illallah, tapi ketika meninggal dunia yang keluar dari mulutku adalah kalimat selain itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah faham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran yang berharga dari gurunya.